Hello everyone, how are you today? I hope that you are well there. Okay, I am Miss Nunung, and in this video I am going to explain to you about prohibition and obligation. Let's check it out. Prohibition and obligation. Dalam bahasa Indonesia, prohibition artinya larangan dan obligation artinya keharusan. Okay everyone, now let's discuss about prohibition. Mari sekarang kita bahas tentang prohibition. Prohibition adalah larangan. Lalu, models for stating prohibition, ada kata kerja modal untuk menyatakan larangan. Yang pertama yaitu can't, kemudian yang kedua ada must not atau mustn't. We use can't and mustn't to show that something is prohibited. It is not allowed. Jadi kita menggunakan kata can't dan mustn't untuk menunjukkan sesuatu yang dilarang atau tidak diizinkan. We use can't to talk about something that is against the rules, particularly when we didn't make the rules. Jadi kita menggunakan kata can't untuk menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan aturan, terutama ketika kita tidak membuat aturannya. Examples, contohnya, what does this sign say? Oh, we can't park here. Apa arti dari tanda ini? Oh, kita tidak boleh parkir di sini. And then, the second example, untuk contoh yang kedua yaitu, you can't take photos in the museum. They are really strict about it. Kamu tidak boleh mengambil foto di museum. Mereka sangat melarangnya. Okay, now let's discuss about must not and mustn't. Ada sedikit perbedaan antara must not dan mustn't. Okay, let's see. We use must not to talk about what is not permitted. It is common on public signs and notices informing people of rules and laws. Jadi, kata must not ini dipakai untuk membuat aturan-aturan yang berada di tempat umum yang bertujuan untuk menginformasikan kepada orang-orang. Example, contohnya, visitors must not park in the staff car park. Jadi pengunjung tidak boleh parkir di area parkir karyawan. And then the next example, contoh yang berikutnya yaitu guests must not make noise after 10 p.m. Jadi tamu tidak boleh membuat keributan setelah jam 10 malam. Jadi aturan-aturan tersebut memakai kata must not, bukan mustn't. How about the word mustn't? We use mustn't particularly when the prohibition comes from the speaker. Bagaimana dengan kata mustn't ini? Jadi kata mustn't digunakan ketika larangan itu berasal dari pembicaranya langsung. Example, contohnya, parent to child, dari orang tua ke anak. You mustn't say things like that to your sister. Kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu kepada kakakmu. And then, teacher to the student, dari guru ke siswanya. You mustn't be late to class. Kamu tidak boleh terlambat ke kelas. That
that's all for the explanation about prohibition. And now let's get started to discuss about obligation. Oke, sekarang waktunya untuk membahas atau berdiskusi tentang obligation atau keharusan. We use have to and must to express obligation. Jadi kita mempunyai dua kata untuk menyatakan obligation atau keharusan. Yang pertama yaitu ada have to, and then the second, yang kedua ada kata must. There is a slight difference between the way we use them. Jadi ada sedikit perbedaan antara have to dan must. The first word is have to. Jadi kata yang pertama adalah have to. Have to ini artinya harus. Have to shows us that the obligation comes from outside the speaker. Jadi kata have to ini dipakai jika keharusannya itu berasal dari luar, bukan dari pembicaranya langsung. Example, contohnya, we have to wear a uniform when we are at school. Jadi kita harus memakai seragam ketika berada di sekolah. Siapa yang membuat keharusan memakai seragam? Yaitu sekolahnya. Al has to work tomorrow, so he cannot come. Al harus bekerja besok, jadi dia tidak bisa datang. Kedua contoh tersebut merupakan keharusan yang berasal dari luar, bukan dari pembicaranya langsung. The second word is must. Kata yang kedua yaitu must. Must artinya harus. Must expresses a strong obligation or necessity. Jadi kata must ini digunakan untuk mengekspresikan keharusan yang lebih kuat. It often shows us that obligation comes from the speaker or authority that wrote the sentence. Kata must biasanya digunakan untuk menunjukkan keharusan yang berasal dari pembicaranya langsung atau wewenang yang tertulis. Example, I must phone my dad. It's his birthday today. Aku harus menelpon ayahku. Hari ini hari ulang tahunnya. And then the second example, contoh yang kedua yaitu teacher to student, dari guru ke muridnya. You must finish your homework. Jadi kalian harus menyelesaikan PR kalian. And then the third example, contoh yang ketiga yaitu sign on a plane, tanda yang berada di pesawat. Ini merupakan sebuah kewenangan. You must fasten your seat belt. Jadi kalian harus mengencangkan sabuk pengamannya. Okay student, now you must know that we do not use must to express obligation in the past. We use had to instead. Jadi, kalian harus ingat dan harus tahu bahwa kata must itu tidak digunakan untuk mengekspresikan keharusan yang sudah lampau, tetapi kita menggunakan had to. Contohnya, I had to go yesterday. Saya harus pergi kemarin. Kita tidak boleh menggunakan kata I must go yesterday. Okay everyone, thanks for your attention and I hope you understand about the explanation. See you and bye.